Agresi besar-besaran akan kembali dilakukan Zionis untuk menguasai sepenuhnya tanah Gaza, Palestina. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bersama kami di sini Irfan Maulana selaku analis Timur Tengah TV One. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Irfan. Pagi, waalaikumsalam Sekar, pemirsa. Kang Irfan, kita tahu kan bahwa banyak sekali negara-negara Eropa yang sudah mulai mendukung Palestina. Mulai dari Yunani, kemudian ada Australia dan ada negara-negara lainnya. Apakah ini sebenarnya balasan yang dilakukan oleh Zionis Israel karena mengetahui banyaknya negara Eropa yang sudah mendukung Palestina? Hemat saya berdasarkan sejumlah pengamat melihat bahwa ini Netanyahu lebih bermotifkan untuk kelangsungan hidup karir politik dan nasib politiknya sendiri di dalam negeri. Karena dia sendiri menghadapi tekanan peradilan untuk tuduhan kasus korupsi jika kabinet Netanyahu ini jatuh. Dan satu-satunya cara untuk pertahanan kabinetnya tetap eksis itu adalah dengan memenuhi kemauan faksi sayap kanan Zionis garis keras, Zionis Mesianik, partainya Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang menuntut Netanyahu untuk total victory dengan melakukan Gaza secara sepenuhnya. Jadi sebenarnya lebih didasarkan pada motif kepentingan politik pribadi Netanyahu sendiri. Tapi ini pertaruhannya besar sekali buat Netanyahu dan buat Israel sendiri. Mengingat pertama tekanan internasional yang semakin keras. Yang kedua juga resiko terhadap sandera Israel di Gaza yang diperkirakan berjumlah 50 orang. Kemudian juga terhadap IDF sendiri. Karena komandan IDF sendiri menyatakan kekhawatirannya dengan rencana tersebut dan menyatakan penolakannya terhadap risiko yang dihadapi oleh IDF jika harus totali menaklukkan Gaza, di mana 25% masih dikuasai oleh Hamas. Kang Irfan, selain karena kepentingan politik, kan kita ketahui ya bahwa rakyat Israel pun sebenarnya menentang apa yang dilakukan Netanyahu. Dari dalam negeri memang tekanan cukup keras dari oposisi dan dari keluarga sandera yang masih hidup dan dari kalangan masyarakat Israel yang sudah jengah dengan kepongahan dan haus darahnya rezim kabinet Netanyahu ini, gitu ya, yang sudah jengah dan tiap hari demonstrasi besar-besaran di Yerusalem, di Tel Aviv, bahkan sudah sampai mengepung rumah Netanyahu sendiri. Tapi buat Netanyahu ini juga pertaruhan hidup dia, pertaruhan karir dia, karena jika dia menyerah dan menerima gencatan senjata, kemudian anggota koalisi sayap kanan ultranasionalis Zionis Mesianik, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir ini mencabut dukungan, maka kabinetnya jatuh. Dengan demikian dia tidak punya kekuasaan lagi dan dengan mudah dia diseret ke pengadilan untuk tuduhan korupsi. Jadi ini sebetulnya mengerikan sekali ya, nasib sebuah bangsa, nyawa manusia, perdamaian dunia dipertaruhkan oleh nasib karir politik seorang Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu hanya demi mempertahankan karir dan keselamatan dirinya sendiri, dia mau mempertaruhkan nasib Israel sendiri sebetulnya, mempertaruhkan nyawa puluhan ribu manusia dan masa depan Israel sendiri di mata dunia. Tapi kan Kang, ini sebenarnya kan dia sudah melanggar hukum internasional. Apa yang dilakukan Bukan sudah melanggar, selalu dilanggar, bukan hanya ini dilanggar. Hampir semua resolusi PBB tentang Palestina dan Israel itu dilanggar oleh Netanyahu. Dan yang paling penting itu adalah penarikan Israel dari wilayah pendudukan Gaza dan Palestina, dari Gaza dan Tepi Barat, dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka berdasarkan two-state solution. Itu sudah berdasarkan puluhan resolusi PBB, yang itu oleh kabinet Israel khusus yang garis keras, kabinet garis keras Netanyahu, semua resolusi damai two-state solution itu ditolak. Dan yang ini justru sekarang menjadi concern dan perhatian dan keinginan masyarakat internasional. Kan tadi sebutkan bahwa Australia akhirnya juga setuju dengan dan akan mengakui Palestina. Jangan lupa selain Australia juga ada negara barat lain, Kanada, New Zealand, dan mungkin Denmark dan yang lain juga sudah akan mengikuti. Tinggal beberapa negara barat yang di Eropa, Jerman, Italia, Hongaria, yang memang diperintah oleh pemerintahan konservatif sayap kanan ultranasionalis yang memang cenderung bias pro-Israel.
Namun negara-negara konservatif Eropa yang bias pro Israel pun menolak keras rencana Netanyahu untuk mencaplok sepenuhnya Gaza, termasuk Jerman yang selama ini kenal negara Eropa paling pro Israel dan masih mengirimkan bantuan militer untuk Israel pun dengan keras. Kemarin Kanselir Jerman Friedrich Merz itu menyatakan menentang keras rencana Netanyahu mencaplok Gaza. Oke, nah Kang, kan kita melihat bahwa Netanyahu kan sangat bersikukuh. Lantas apakah dengan dia yang semakin bersikukuh ini, penderitaan warga Gaza juga akan semakin meluas, semakin banyak? Begini, resiko besar yang dipertaruhkan oleh Netanyahu itu adalah seandainya dia menjalankan aksinya mencaplok sepenuhnya Gaza, mungkin dia bisa memenangkan pertempuran dengan mengalahkan Hamas. Tapi risiko besarnya adalah bencana kemanusiaan yang sedemikian rupa yang buat masyarakat internasional semakin murka dan semakin mengucilkan Israel. Itu Israel akan menjadi paria kalau menjadi kalah secara totalis, secara politik dan diplomasi. Kedua, Hamas boleh saja kalah secara militer, tapi Hamas akan semakin populer di kalangan rakyat Palestina dan akan semakin populer di kalangan masyarakat Arab dan dunia Islam. Dan juga ideologi Hamas juga akan semakin mengakar dan menyebar di melewati wilayah Palestina dan menyebar di dunia Arab dan dunia Islam. Jadi ini resiko pertarungan sangat besar, sehingga merugikan agenda besar masyarakat internasional untuk tercapainya stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah dengan two-state solution yang akan dideklarasikan bulan September nanti. Betul-betul besar pertaruhannya, dan saya kira ini Israel akan menang pertempuran, tapi dia secara perang dalam wilayah peperangan global Israel akan kalah secara diplomatik, secara politik, dan totally war Israel kalah. Karena Hamas secara moral akan memenangkan peperangan global karena ideologinya akan makin menyebar dan menjadi populer di masyarakat Palestina dan di kalangan dunia Arab bahkan dunia Islam. Menurut Kang Irfan, apakah Netanyahu peduli akan hal itu? Tidak peduli, yang dia pedulikan adalah karir, nasib, dan survival dia sendiri. Jadi walaupun dia kalah dalam... Bukan, dia tetap akan menang dalam pertempuran. Namun tapi kan dia secara moral kalah, Iya. secara global politik diplomasi dan dia tidak peduli. Kalah, dia tidak peduli. Sampai akhirnya kemudian rakyat Israel sendiri mungkin akan menggulingkan Netanyahu dan menyeret Netanyahu ke meja hijau. Apakah ada kemungkinan itu yang menggulingkan Netanyahu? Itu akan terjadi, Kang? Saya kira proses akan membuktikan bahwa makin kesini rakyat Israel makin jengah dengan manuver Netanyahu dan kabinet perangnya yang akan membuat warga Israel dan masyarakat Yahudi di dunia makin tidak aman. Kita melihat bahwa manuver Netanyahu ini di Gaza yang telah menimbulkan korban 60.000 jiwa, yang sebagian besar anak-anak, ratusan ribu orang luka-luka, dan potensi jumlah korban kelaparan ribuan orang juga terancam mati kelaparan, akan juga membuat warga Yahudi di luar Israel juga semakin terancam dan semakin terkucilkan. Jadi mau tidak mau makin lama-kelamaan masyarakat Israel dan warga Yahudi di luar Israel dan dunia makin menyadari bahwa petualangan Netanyahu ini pertaruhannya besar juga bagi keselamatan warga Israel dan warga Yahudi di seluruh dunia. Dan sehingga ini bisa mendorong masyarakat Israel, masyarakat dunia untuk segera mengatasi rezim sayap kanan Israel Zionis Netanyahu ini dan digulingkan oleh masyarakatnya sendiri. Dan yang penting juga tekanan dari publik Amerika untuk menekan pemerintahan Trump untuk juga bisa menekan Israel. Karena selama pemerintahan Trump mengiyakan semua kemauan Netanyahu, ini penderitaan masyarakat Palestina dan bencana kemanusiaan ini akan terus menjadi-jadi dan akan menjadi bencana terburuk masyarakat dunia di abad ini. Berarti dukungan Amerika Serikat ini juga berpengaruh besar. Posisi Amerika saat ini masih ambigu menghadapi rencana Netanyahu untuk mencaplok Gaza. Tapi kan Amerika Serikat selama ini selalu menjadi pelindung utama untuk Israel. Bagaimana, Kang? Saya kira ini akan ada batasnya. Karena tekanan dari dalam negeri Amerika Serikat juga cukup keras. Bahkan termasuk dari internal pendukung Partai Republik. Kita ketahui bahwa survei terakhir mayoritas pemilih Demokrat sudah di atas 50% pro-Palestina. Di kalangan pemilih Republik sendiri, dukungan terhadap Israel terus menurun. Bahkan di kalangan orang-orang dekat dan internal Make America Great Again sudah terjadi perpecahan. Sebagian pendukung, sebagian senator, anggota Kongres dari Partai Republik sudah menyatakan keras
kecamannya terhadap dukungan Trump yang tidak ada habis-habisan terhadap Israel. Baik. Dia tuntutan agar pemerintah Trump untuk bersikap kritis dan tidak mengiyakan semua agenda agresif pemerintahan Israel kabinet Netanyahu. Oke, baik. Terima kasih Kang Irfan atas paparannya dan diskusi kita mengenai rencana pencaplokan Israel terhadap wilayah Gaza. Terima kasih Kang Irfan.